tidak akan menimpakan azab. Kapan azab itu tidak ditimpakan oleh Allah? In syakartum wa amantum. Jika kamu bersyukur kepada Allah dan jika kamu beriman kepada Allah, maka azab tidak akan ditimpakan kepada orang-orang demikian. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita telah menunjukkan bentuk syukur dan iman. Karena dalam syukur adalah kita berterima kasih kepada Allah dalam bentuk ibadah sholat yang kita lakukan. Sebagaimana dalam surah yang terpendek dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau nikmat yang tidak bisa dihitung. Sebab kautsar itu bukan nikmat yang banyak. Kalau yang banyak masih bisa dihitung. Tapi kalau yang disebutkan kautsar itu nikmat yang tidak bisa dihitung. Kalau mati kathir banyak, miliar, triliunan Bapak Ibu bisa dihitung. Tapi kalau Allah sudah menyebutkan kautsar, itu nikmat tidak bisa dihitung. Maka bagaimana menunjukkan kata Allah fasholli li rabbika, maka laksanakan sholat kata Allah. Maka sholat itu Bapak Ibu bentuk kita bersyukur kepada Allah. Langkah kaki kita dari rumah masing-masing itu menunjukkan bentuk iman kita. Kata beliau Hamka, tanda orang itu beriman kepada Allah, perhatikan kakinya melangkah ke masjid, terutama ibadah subuh. Angkonya dulu dibuat orang keluar dan kisah di Anggrek. Aku yang dibuatnya, kalau ingin mencari menantu hebat, maka carilah di waktu sholat subuh. Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya maghrib kan bisa saja. Nah, cuma pada waktu subuh itu waktu yang paling baik. Makanya subuh itu waktu yang paling hebat. Makanya dibuatnya di situ. Kalau ingin mencari menantu hebat, maka carilah dia di waktu sholat subuh. Cuma menantuku gak kurang-kurang sedikit Bapak Ibu, akhirnya dia datang di subuh sini. Makanya dulu jadi Bapak Ibu subuh dia datang sini. Bapak Ibu yang berbahagia, salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktu kita sudah menunjukkan jam sekian, kita akan bahas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sab'atun yudhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Rasul menyebutkan ada 7 golongan, 7 kelompok. Ketujuh kelompok itu kata Rasul yuzilluhumullah. Kesemuanya itu mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda ketika Rasul ditanya oleh Muaz tentang kelompok-kelompok manusia di mahsyar nanti. Tetapi dalam hadis ini 7 kelompok itu bukan satu yang baik. Tapi ketujuh kelompok itu dipandang sebagai orang yang mendapatkan naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Yuzilluhumullah. Mereka adalah orang yang diberikan naungan oleh Allah fi zilli, pada naungan itu yauma la zilla. Tidak ada hari di saat itu kecuali illa zillu, kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak mengaturkan Bapak Ibu, besok ada manusia di mahsyar. Kata Allah, wahai manusia yang engkau jadikan setan-setanmu sebagai pelindungku di dunia, hadirkan pada hari ini, jadikan dia sebagai naungannya. Tidak bisa. Makanya Rasul katakan, tidak ada naungan di saat itu Bapak Ibu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau naungan berarti rahmat akan menyintai kita. Kufatan, muratan, burlan. Pada hari itu kita tidak punya alas kaki, kita tidak punya baju, kita tidak punya disunat satupun. Matahari dekatkan kita dalam itu. Saya akan memberikan pertolongan kepada kita. Maka ada orang-orang di saat itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala.
Apakah Rasul menyebut yang pertama itu disebutkan sholat? Tidak. Puasa? Tidak. Tapi Nabi meletakkan pada poin yang pertama itu adalah imanul adil, pemimpin yang adil. Berarti berbicara masalah pemimpin, Islam bukan antipati, anti kepemimpinan, tapi Islam mengatur tentang kepemimpinan. Islam bukan anti pemimpin Bapak Ibu, tapi mengatur kepemimpinan. Nah, itu akan bahas bagi Ibu Bapak Ibu, ancaman, larangan, kemudian siapa yang akan dijadikan contoh sebagai pemimpin. Pertama, dalam surah yang ke-33, surah Al-Ahzab ayat 66, 67, 68. Ini ancaman. Persoalan pemimpin, memilih pemimpin bukan persoalan dunia saja, tapi persoalan pemimpin nanti sampai ke hisab nanti. Jadi sampai beratnya ringan kita dihisab bukan karena sholat saja, tapi karena mungkin rajin sholatnya, rajin puasanya, tapi salah memilih pemimpin berat hisabnya kita. Hati-hati gitu Bapak Ibu, memilih pemimpin kok tidak baik TPS coblos kemudian pulang itu selesai aman perkara, besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada ancaman kata Allah. Kata Allah dalam surah yang ke-33 Al-Ahzab, yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar, kata Allah. Yauma, pada hari itu wajah mereka dibolak-balikkan di dalam neraka. Bapak Ibu, walaupun tidak dibolak-balikkan dalam neraka, dan manusia tetap terbakar. Tapi kenapa Allah mengatakan yauma tuqallabu wujuhuhum dibolak-balikkan? Allah hendak menunjukkan keadilan azabnya. Kalau dibakar dimasuk saja orang itu dalam neraka, wajah sungguhnya kan terbakar itu. Tapi kenapa Allah wajah yang dibolak-balikkan? Karena Allah menunjukkan wajah yang kalian banggakan dulu, itu yang menjadi pokok kalian hidup di dunia, akhirnya membolak-balikkan. Yauma tuqallabu wujuhuhum. Jadi manusia nanti ada yang dibalik-bolakkan, di wajah itu diseret dalam neraka. Sampai orang itu berkata, ya quluna, mereka berkata, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Alangkah eloknya, alangkah baiknya awak dulu kecil ulang dalam nerakanya. Ata'na Allah, patuh awak kepada Allah dulu. Wa ata'na Rasul, patuh kepada Rasul. Barangkali kami akan dibolak-balikkan wajah kami dalam neraka. Sampai mode itu menyasarnya di akhirat Bapak Ibu. Fakirlah mode itu yang awak dibolak-balikkan. Apa yang terjadi? Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Kata Allah, mereka berkata orang dalam neraka ini, Rabbana ya Tuhan kami, inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ya Allah, kami telah mentaati para pemimpin kami. Itu pencoblosan Bapak. Hati-hati itu. Salah-salah memilih pemimpin, kalau ditunjuk oleh Allah dalam Al-Quran. Awak rajin sholat kilo wajah bolak-balik dalam neraka. Hati-hati itu Bapak Ibu. Kamu tak ada kepentingan di situ, cuma mengingatkan ayat Al-Quran. Barangkali orang menganggap memilih pemimpin itu persoalan dunia. Tidak, persoalan dunia dan akhirat. Kenapa ada ancaman di dalam hadis Rasulullah SAW? Salah satu nilai kalimahullah, kata Rasul. Ada 3 kelompok manusia dan mereka itu la yukallimuhumullah, tidak akan diajak dialog dengan Allah, tidak akan diajak bicara. Wala yanzuru ilaihim, tidak akan dipandang oleh Allah. Wala yuzakkihim, sedikit pun mereka tidak akan dibersihkan dia dari dosa. Dari laundry-nya dalam neraka, Bapak Ibu, rahasia. Wala yuzakkihim, walahum azabun alim, mereka mendapatkan azab yang pedih. Kenapa disejajarkan kalimat pemimpin yang zalim dengan zina? Kenapa disejajarkan pemimpin yang zalim dengan orang yang sombong? Kamu itu gawat Bapak Ibu. Sehingga Allah menyampaikan siapa 3 kelompok itu, as-sayyidu zani, orang tua berzina. Yang kedua, fakir muhtalun, orang miskin sombong. Orang kaya sombong, dia juga sombong. Tapi itu tak boleh Bapak Ibu. Tapi kok orang miskin sombong loh. Dan ketiga, imamul kadzib, pemimpin yang berdusta.
Jadi kurang nanti pun disejajarkan oleh Rasul. Kenapa? Perangai nyoba azab yang amat hebat nanti. Makanya nanti orang-orang yang salah memilih pemimpin, mereka nanti bersama pemimpinnya itu dalam neraka. Jadi makanya disampaikan oleh Allah, kami ya Allah telah mentaati pemimpin kami dulu. Kaburo ana para besar kami, fa'adaluna sabila. Kiranya ya Allah nyusasean kami dari jalan Engkau ya Allah. Jadi intinya kalau nyolah salah dari awal jadi pilih. Tak tahu dia agamanya tak jali, sembahyang tak pandai, berwudu tak pandai, ada video. Itu mana pun sampai itu kalau dalam Al-Quran disampaikan demikian itu bahasa awalnya itu. Makanya kalau tidak benar Bapak Ibu, karena ada kalimat di situ, fa'abad benar, dia sesatkan kami. Tapi keliruannya Bapak Ibu, awalnya itu benar, keliruannya di tengah perjalanan disuruh belok awal. Ada jawaban awal dari Allah. Ya Allah, kami memilih itu dulu ya Allah. Karena itu dari ibu calon, dari ibu calon itu ini yang paling elok ya Allah. Kiranya sasaran kami tidak tahu. Tapi kalau sasaran dari awal lebih biasanya aja yang mau disuruh belok Allah. Nanti jawaban bagaimana pilihannya bisa? Nanti tanya kalau besok ya Allah, kamu dia ini jilbab dulu ya Allah, aku mau pilih juga. Nah, aneh lagi juga. Kira-kira apa lagi ya Allah, kami dari dulu UGM ya Allah. Itu UGM berbeda. Kalau UGM Universitas Gadjah Mada, ikut lah Universitas Gadjah Mada, UGD. Universitas Gajah Duduk. Nah, tapi itu sudah sedang sholat. Karena ada 5 tahun yang lalu aku pernah maju di media pun dulu di TV ditayangkan. Nyuantan laki ke masjid sebelum gadang, kemudian kalah di situ jadi video. Jadi kalau ibu bapak biaskan yang lain, kok aku diagi ibu bapak jilbab, kemudian jilbab itu kalah nyejapin ibu-ibu nanti jilbab itu. Nah, makanya jangan mudah oleh ibu aja itu. Karena jilbab tapi dia salah pemimpin, maksud neraka sekian lama. Nah, makanya ibu bapak yang berbahagia mesti kita cerdas untuk memilih pemimpin. Makanya hati-hati kita memilih pemimpin, jangan sampai salah. Itu baca caranya, ada ketentuan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, ini ayatnya, kemudian kata Allah di ayat yang berikutnya, di ayat surah yang ke-33 ini, Rabbana atihim di'afaini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Timpakan kepada pemimpin kami ini ya Allah di'afaini minal azab, 2 kali lipat azab. Itu ketika sampai kepada Allah timpan kepada keuangan pemimpin yang berdua kali lipat azab, apakah dia selamat? Tidak, bersama dia dalam neraka. Itu dia sakit hati itu Bapak. Akhirnya timpan kepada dia ya Allah azab 2 kali lipat, wal'anhum laknat mereka ya Allah, laknat kabira, laknat yang besar. Berarti persoalan pemimpin, persoalan menyangkut masalah azab, menyangkut siksaan, menyangkut masalah azab yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau ancaman. Waduh, salah-salah pemimpin dari ini Bapak Ibu renung-renungkan ayat. Rajin-rajinnya sholat awak kironya besok saudaraku. Apa nyebabnya ku saudaraku? Kironya salah memilih pemimpin. Nah, jadi kalau ada ibu bapak yang reaksinya sebagainya, cepatkan pikiran kita orang yang terbaik untuk pemimpin. Larangan pemimpin. Pertama, dalam surah Ali Imran ayat 28. Jangan mengambil orang kafir menjadi pemimpin. Kamu contoh Bapak Ibu. Kau orang yang beriman, kau orang kafir kok hebat memimpin, tapi orang beriman mah tak kurang memimpin sekali. Kata Allah, jangan engkau pilih orang kafir menjadi pemimpin. Kenapa? Tidak ada pertolongan sedikit pun kata Allah kepada orang yang kafir. Tapi kalau orang yang beriman akan dibantu kata Allah. Kemudian surah An-Nisa ayat 144, di situ carilah nanti dari ujung ayat apa yang disebut oleh Allah. Disebut masalah azab untuk orang yang salah memilih pemimpin. Kemudian surah Al-Maidah ayat 51, Al-Maidah ayat 57, semuanya jangan mengambil pemimpin dari Nasrani dan Yahudi.
Kemudian jangan engkau jadikan pemimpin itu orang yang telah menjadikan agamamu menjadi bahan olok-olok, uzuban wanak. Karena olok-olok kan Bapak Ibu. Jadi olok-olok kan agama. Masalah sholat, nah aku yang mau ikut tunjuk dalam sholat dan mungkin tak sih. Olok-olok, azan itu olok-olok kan tak boleh kata Allah. Kalau menjadikan dia menjadi pemimpin, kamu berlepas diri kata Allah dari orang-orang yang menjadi pemimpin. Biasanya yang disabit oleh Allah daya Bapak Ibu, kalau dia berada di tempat itu, berarti kata Allah mereka setidaknya orang munafik. Orang beriman tak mau Bapak Ibu, tak mau dia untuk berada di tengah. Kenapa? Kalaupun tidak mampu kita menyampaikan kebenaran, setidaknya kita berada di tengah-tengah orang yang benar. Tak mampu menyampaikan kebenaran, tak ada masalah. Tapi awak dalam lingkaran orang-orang yang benar. Itulah aman. Kenapa? Karena Allah menyebutkan tak mampu engkau menyampaikan kebenaran, berarti langsung orang yang benar. Itu disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Rasulullah, sayangnya ala nas kata Rasulullah akan datang bagi suatu manusia nantinya, ayat datang sanawat, tahun-tahun, ayat tahun disebut tipuan. Orang yang jujur didustai, orang yang pendusta dibenarkan, orang-orang yang amanah dikhianati, orang-orang yang khianat diikuti. Di saat itu kata Rasulullah akan muncul yang namanya Ruwaibidah. Bertanya sahabat, mal Ruwaibidah ya Rasulullah? Apa itu Ruwaibidah ya Rasul? Ruwaibidah itu adalah orang-orang yang bodoh memimpin orang-orang yang di masyarakat ini. Nyolah kalau ngurusin antura, itu memimpin dulu tak jadi yang ngapung-ngapung aja ditanya tentang itu anda usah dia. Bukan tak sampai enak atau yang pilihan PDD gajah itu terserah. Yang penting aku menginginkan kalau itu apa? Kalau nak sampai ancaman tadi, sakit hati mau sampai ancaman dulu. Supaya kita nanti salah memilih pemimpin. Pemimpin gua apa itu? Itu kamu sampean. Ruwaibidah orang bodoh memimpin orang umum. Amat kata Rasul. Kalau ada orang bodoh memimpin Bapak Ibu, nanti belakangnya prof sedunia, dibuku orang bodoh, lalu anggur saya prof. Waduh, nomor itu kecilnya anggur dari jabatan semua. Itu kalah gitu, bodoh kamu malah mudah-mudahan dikalahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pancanya gitu. Ikan dalam. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian siapa yang menjadi rujukannya? Lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 246, 247 sampai seterusnya. Allah membicarakan talunan pertama pemimpin dan itu waktu itu dan itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kita sudah mengetahui akhlaknya, bagaimana tingkah lakunya dari 100 tokoh dunia, beliau yang berpengaruh di dunia. Saya meletakkan pertama bukan orang Islam, orientalis. Bahkan pertama, berarti hebat Nabi Muhammad. Berpengaruhnya dekat di tanah Jazirah Arab, tapi sampai kepada Sumatera Barat, itulah bagus sampai ke kampung-kampung. Kenapa pengaruhnya ajaran Nabi Muhammad? Tapi aku tidak membicarakan itu. Aku akan membicarakan ada pemimpin yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa itu? Dalam kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surah Sad, surah An-Naml. Siapa yang disebutkan? Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggal, sudah wafat, maka tokoh-tokoh Bani Israel minta kepada Nabi. Nabinya waktu itu namanya Samuel. Dia minta kepada Samuel supaya dihadirkan seorang raja yang bisa diajak berperang. Maka di kala itu ada Samuel lah, nabinya. Allah telah mengangkat raja kita. Raja itu adalah yang bernama Talut. Bapak pernah baca Talut dan Jalut. Bagaimana Talut? Talut itu kecil ke muka masyarakat itu. Usah Talut dia jadikan pemimpin. Kenapa? Talut orang miskin. Kami golongan oligarki, kami golongan orang kaya. Tak usah Talut jadi pemimpin.
Jadi nampaknya untuk jadi pemimpin dari bangsa Israel dulunya dan memang yang diandalkan kekayaan. Kata nabinya bukan kekayaan. Kenapa? Angkat Talut jadi pemimpin. Kalau Talut diangkat Allah jadi pemimpin karena dia mempunyai kelebihan. Apa kelebihannya? Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 247. Apa kata Allah? Allah menyebutkan bastatun fil ilm. Talut itu mempunyai bastatun itu Bapak Ibu, dia mempunyai wawasan yang luas. Kalau ini namanya cerdas intelektual. Jadi untuk memimpin itu Bapak Ibu memang butuh kecerdasan. Nak lihat buku saya dapat WN itu dibaca itu hilang karakternya itu Bapak Ibu lagi gitu. Namun Ustaz ceramah letaknya di situ, itu mati lah buku loh. Selesai ceramah kita Bapak Ibu, karena nggak ada yang disampaikan lagi. Maksudnya cerdas itu Bapak Ibu, Allah yang menyebutkan. Allah menyebutkan Talut itu mempunyai kecerdasan. Angkat dia jadi pemimpin. Yang kedua, wal jism. Dia mempunyai fisik yang kuat. Dan ketiga, Talut itu dia menjadi hamba Allah yang taat. Di mana ketaatannya? Setiap ada persoalan, Talut